kami dari kelas BK1A akan mempublikasikan proyek usaha jasa yang telah kami kerjakan. Nama saya Margareta Tiur Malana Simare-Mare dengan NIM 2405071041. Saya Windru Gultom dengan NIM 2405071069. Kami akan menampilkan makalah proyek akuntansi perusahaan jasa laporan keuangan Grace Taylor dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurlinda SEAK MSI CA Cera. Akuntansi merupakan suatu proses yang menghasilkan laporan keuangan. Informasi akuntansi harus disusun dan dilaporkan secara objektif agar dapat bermanfaat bagi para pemakainya. Oleh karena itu, akuntansi keuangan harus didasarkan pada standar atau pedoman tertentu yang telah teruji dan dapat diterima. Prinsip tersebut disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan atau SA. SA EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SA-ETAP dan karakteristik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. SA EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya, dan oleh karena itu, untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SA EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut dan antara suatu usaha atau entitas dengan usaha atau entitas lainnya. Alasan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan dari peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Di dalam penyusunan laporan keuangan sendiri, memiliki beberapa jenis laporan keuangan yang memiliki kegunaan dan format yang berbeda-beda. Pada dasarnya, laporan keuangan sendiri memiliki beberapa bentuk atau format yang berbeda, namun saling bersangkutan antara satu dengan yang lainnya. Mengapa perusahaan harus punya laporan keuangan? Apa yang dimaksud dengan UMKM? Mengapa laporan penting bagi UMKM? Laporan keuangan sendiri memiliki arti yang berbeda-beda, namun terdapat inti atau dari laporan keuangan itu sendiri, yaitu sebuah laporan yang mencatat transaksi-transaksi yang ada pada sebuah perusahaan, organisasi maupun instansi lainnya. Dalam era ekonomi yang semakin kompetitif, perusahaan di berbagai sektor, termasuk industri tekstil, dituntut untuk memiliki sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan menjadi salah satu alat utama untuk mengevaluasi kinerja suatu usaha, karena informasi yang terkandung di dalamnya dapat memberikan gambaran jelas tentang posisi keuangan dan hasil operasi. Dalam makalah ini, kami menyajikan pembahasan mengenai laporan keuangan akuntansi yang bergerak di bidang perusahaan jasa. Rumusan masalahnya ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Ketiga, informasi apa saja yang diperoleh dari laporan keuangan Grace Taylor? Keempat, bagaimana menyusun persamaan dasar akuntansi? Kelima, bagaimana menyusun laporan keuangan perusahaan Grace Taylor berdasarkan SA EMKM dengan tujuan penelitian untuk membuat laporan keuangan perusahaan Grace Taylor berdasarkan SA EMKM. Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah suatu perusahaan yang di dalamnya menjalankan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa untuk memenuhi keinginan konsumennya. Ciri-ciri perusahaan jasa adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan operasionalnya adalah menjual jasa. 2. Tidak ada harga pokok penjualan dan produksi. 3. Tidak mempunyai persediaan barang, produk bentuk fisik. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam perusahaan, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan satuan moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Menurut SA EMKM, laporan keuangan terdiri dari 1. Laporan laba rugi atau Profit and Loss Statement. 2. Laporan perubahan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. 3. Catatan atas laporan keuangan atau Notes of Financial Position. Pembahasan informasi perusahaan. Nama perusahaan Grace Taylor. Alamat Jalan Bunga Mawar 16 nomor 4A PB Selayang 2, Provinsi Sumatera Utara, kode pos 20131.
Grace Taylor adalah usaha jasa pribadi yang bergerak dalam bidang menjual jasa kepada orang lain, yaitu menjahit pakaian orang lain dengan harapan menerima imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan kepada pelanggan. Kepemilikan usaha 100% modal berasal dari Grace Taylor, karena perusahaan ini merupakan perusahaan pribadi. Perusahaan dijalankan oleh Nyonya Grace sekaligus yang menjadi pemilik perusahaan dan dibantu oleh putrinya. Perusahaan ini juga telah menetapkan harga menjahit kebaya sebesar Rp200.000. Namun, jika berpayet sebesar Rp500.000 dan sarung sebesar Rp125.000. Pelayanan yang diberikan Grace Taylor sudah termasuk menyetrika pakaian. Transaksi perusahaan. Berikut ini adalah lampiran transaksi yang merupakan hasil dari wawancara dengan pemilik perusahaan jasa yang mendirikan perusahaannya atas nama Grace Taylor. Saldo awal Grace Taylor per 1 Juni 2023. Kas sebesar Rp20 juta, perlengkapan sebesar Rp900.000, peralatan sebesar Rp1.500.000, mesin sebesar Rp7.600.000, utang usaha sebesar Rp10 juta, modal sebesar Rp20 juta. Berikut kegiatan selama bulan Agustus 2024. 2 Agustus, diterima pendapatan dari pelanggan sebesar Rp200.000 dibayar secara tunai. 4 Agustus, dibeli perlengkapan sebesar Rp400.000 dibayar secara tunai. 6 Agustus, dibeli peralatan secara kredit sebesar Rp200.000. 7 Agustus, diterima pendapatan jasa dari pelanggan, yaitu 6 kebaya dan 3 sarung sebesar Rp1.575.000. Dalam 5 hari, dibayar Rp1 juta. Sisanya dibayar kemudian, yaitu 3 Agustus 2024 sampai dengan 7 Agustus 2024. 11 Agustus, dibeli perlengkapan sebesar Rp800.000 dibayar tunai. 12 Agustus, diterima pendapatan jasa dari pelanggan, yaitu 3 kebaya berpayet dan 6 sarung sebesar Rp2.250.000. Dalam 5 hari dibayar Rp1.500.000. Sisanya dibayar kemudian, yaitu 8 Agustus 2024 sampai dengan 12 Agustus 2024. 13 Agustus, dibayar utang kepada kreditur sebesar Rp1.500.000. 14 Agustus, diterima pendapatan jasa dari pelanggan, yaitu 4 kebaya dan 3 sarung sebesar Rp1.175.000 dalam 2 hari secara tunai, yaitu 13 Agustus 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024. 21 Agustus, diterima pelunasan piutang sebesar Rp1 juta. 22 Agustus, diterima pendapatan jasa dari pelanggan, yaitu 8 kebaya dan 7 sarung sebesar Rp2.475.000 dalam 8 hari secara tunai, yaitu 15 Agustus 2024 sampai dengan 22 Agustus 2024. Agustus 31, dibayar beban listrik sebesar Rp500.000. Agustus 31, dibayar gaji untuk pemilik sebesar Rp3 juta. Diminta 1. Persamaan dasar akuntansi. 2. Laporan keuangan. Akun Grace Taylor. Nomor akun 1. Harta 1.1 Harta lancar 1.1.1 Kas 1.1.2 Piutang 1.1.3 Perlengkapan 1.2 Harta tetap 1.2.1 Peralatan 1.2.2 Mesin 2. Kewajiban 2.1 Kewajiban lancar 2.1.1 Utang usaha 3. Modal 3.1 Modal pemilik 3.1.1 Modal pribadi 3.1.2 Laba 4. Pendapatan 4.1 Pendapatan usaha 4.1.1 Pendapatan jasa 5. Beban 5.1.1 Beban gaji 5.1.2 Beban listrik. Persamaan dasar akuntansi periode 31 Agustus 2024 dalam rupiah. 1 Agustus, kas Rp20 juta, piutang usaha tidak ada, perlengkapan Rp900.000, peralatan Rp1.500.000, mesin Rp7.600.000, utang usaha Rp10 juta, modal Nyonya D Rp20 juta. 2 Agustus, kas bertambah Rp200.000, piutang usaha tidak bertambah, perlengkapan tidak bertambah, peralatan tidak bertambah, mesin tidak bertambah, utang usaha tidak bertambah, modal Nyonya Dion bertambah Rp200.000 dengan keterangan pendapatan jasa. Balance, kas Rp20.200.000, piutang usaha tidak ada, perlengkapan Rp900.000, peralatan Rp1.500.000, mesin Rp7.600.000, utang usaha Rp10 juta, modal Nyonya D Rp20.200.000. 4 Agustus, kas berkurang Rp400.000, piutang usaha tidak berkurang, perlengkapan bertambah Rp400.000, peralatan tidak bertambah, mesin tidak bertambah, utang usaha tidak bertambah, modal Nyonya D tidak bertambah. Balance, kas Rp19.800.000, piutang usaha
tidak ada, perlengkapan menjadi Rp1.300.000, peralatan Rp1.500.000, mesin Rp7.600.000, utang usaha Rp10 juta, modal Nyonya D Rp20.200.000. 6 Agustus, kas tidak bertambah, piutang usaha tidak bertambah, perlengkapan tidak bertambah, peralatan bertambah Rp200.000, mesin tidak bertambah, utang usaha bertambah Rp200.000, modal Nyonya D tidak bertambah. Balance, kas Rp19.800.000, piutang usaha tidak ada, perlengkapan menjadi Rp1.300.000, peralatan menjadi Rp1.700.000, mesin Rp7.600.000, utang usaha Rp10.200.000, modal Nyonya D Rp20.200.000. 7 Agustus, kas bertambah Rp1 juta, piutang usaha bertambah Rp575.000, perlengkapan tidak bertambah, peralatan tidak bertambah, mesin tidak bertambah, utang usaha tidak bertambah, modal Nyonya D bertambah Rp1.575.000 dengan keterangan pendapatan jasa. Balance, kas menjadi Rp20.800.000, piutang usaha menjadi Rp575.000, perlengkapan Rp1.300.000, peralatan Rp1.700.000, mesin Rp7.600.000, utang usaha Rp10.200.000, modal Nyonya D Rp21.775.000. 11 Agustus, kas berkurang Rp800.000, piutang usaha tidak bertambah, perlengkapan bertambah Rp800.000, peralatan tidak bertambah, mesin tidak bertambah, utang usaha tidak bertambah, modal tidak bertambah. Balance, kas menjadi Rp20 juta, piutang usaha Rp575.000, perlengkapan Rp1.300.000, peralatan Rp1.700.000, mesin Rp7.600.000, utang usaha Rp10.200.000, modal Nyonya D Rp21.775.000. 12 Agustus, kas bertambah Rp1.500.000, piutang usaha bertambah Rp750.000, perlengkapan tidak bertambah, peralatan tidak bertambah, mesin tidak bertambah, utang usaha tidak bertambah, modal Nyonya D bertambah Rp2.250.000 dengan keterangan pendapatan jasa. Balance, kas menjadi Rp21.500.000, piutang menjadi Rp1.325.000, perlengkapan menjadi Rp2.100.000, peralatan Rp1.700.000, mesin Rp7.600.000, utang usaha Rp10.200.000, modal Nyonya D Rp24.025.000. 13 Agustus, kas berkurang sebesar Rp1.500.000, piutang usaha tidak bertambah, perlengkapan tidak bertambah, peralatan tidak bertambah, mesin tidak bertambah, utang usaha berkurang Rp1.500.000, modal Nyonya D tidak bertambah. Balance, kas menjadi Rp20 juta, piutang usaha Rp1.325.000, perlengkapan Rp2.100.000, peralatan Rp1.700.000, mesin Rp7.600.000, utang usaha menjadi Rp8.700.000, modal Rp24.025.000. 14 Agustus, kas bertambah Rp1.175.000, piutang usaha tidak bertambah, perlengkapan tidak bertambah, peralatan tidak bertambah, mesin tidak bertambah, utang usaha tidak bertambah, modal Nyonya D bertambah Rp1.175.000 dengan keterangan pendapatan jasa. Balance, kas menjadi Rp21.175.000, piutang usaha Rp1.325.000, perlengkapan Rp2.100.000, peralatan Rp1.700.000, mesin Rp7.600.000, utang usaha Rp8.700.000, modal Nyonya D Rp25.200.000. 21 Agustus, kas bertambah Rp1 juta, piutang usaha berkurang Rp1 juta, perlengkapan tidak bertambah, peralatan tidak bertambah, mesin tidak bertambah, utang usaha tidak bertambah, modal Nyonya D tidak bertambah. Balance Rp22.175.000, perlengkapan piutang usaha Rp325.000, perlengkapan Rp2.100.000, peralatan Rp1.700.000, mesin Rp7.600.000, utang usaha Rp8.700.000, modal Nyonya D Rp25.200.000. 22 Agustus,
Kas bertambah Rp2.475.000. Piutang usaha tidak bertambah, perlengkapan tidak bertambah, peralatan tidak bertambah, mesin tidak bertambah, utang usaha tidak bertambah, modal Nyonya D bertambah Rp2.475.000 dengan keterangan pendapatan jasa. Balance 24.600, kas Rp24.650.000, per piutang Rp325.000, perlengkapan Rp2.100.000, peralatan Rp1.700.000, utang usaha Rp7.600.000, dan utang usaha dan modal Nyonya D Rp27.675.000. 31 Agustus, kas berkurang Rp500.000, piutang tidak bertambah, perlengkapan tidak bertambah, peralatan tidak bertambah, mesin tidak bertambah, utang usaha tidak bertambah, modal Nyonya D berkurang Rp500.000 dengan keterangan beban listrik. Balance Rp24.150.000 pada kas, piutang Rp325.000, perlengkapan Rp2.100.000, peralatan Rp1.700.000, mesin Rp7.600.000, utang usaha Rp8.700.000, modal Nyonya D Rp27.175.000. 31 Agustus, kas berkurang Rp3 juta. Piutang tidak bertambah, perlengkapan tidak bertambah, peralatan tidak bertambah, mesin tidak bertambah, utang usaha tidak bertambah, modal Nyonya D berkurang Rp3 juta dengan keterangan beban gaji. Balance Rp21.150.000 pada kas, perlengkapan piutang Rp325.000, perlengkapan Rp2.100.000, piutang Rp1.700.000, mesin Rp7.600.000, utang usaha Rp8.700.000, dan modal Nyonya D Rp24.175.000. Di akun kiri yaitu harta menjadi Rp32.875.000, dan di akun kanan yaitu utang dan modal yaitu Rp32.875.000. Selanjutnya, kita akan masuk ke laporan keuangan perusahaan Grace Taylor. 1. Laporan laba rugi atau Profit and Loss Statement. Pertama, nama perusahaan Grace Taylor. Kedua, nama laporan laba rugi. Ketiga, periode untuk bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dalam rupiah. Pertama, pendapatan jasa senilai Rp7.675.000. Kedua, beban pertama beban gaji Rp3 juta. Kedua, beban listrik senilai Rp500.000. Total beban yaitu Rp3.500.000. Maka laba yang diperoleh oleh Grace Taylor senilai Rp4.175.000. Laporan yang kedua yaitu laporan posisi keuangan. Pertama, nama perusahaan Grace Taylor. Kedua, nama laporan posisi keuangan. Ketiga, periode per 30 Juni 2024 dalam rupiah. Laporan posisi keuangan berbentuk T, di mana harta di sebelah kiri dan utang di sebelah kanan. Harta lancar terdiri dari kas Rp21.150.000, piutang usaha Rp325.000, perlengkapan Rp2.100.000. Total harta lancar Rp23.575.000. Harta tetap, pertama peralatan Rp1.700.000, mesin Rp7.600.000. Total harta tetap adalah Rp9.300.000. Maka total seluruh harta yaitu Rp32.875.000. Utang jangka pendek yaitu utang usaha Rp8.700.000. Total utang jangka pendek adalah Rp8.700.000. Utang jangka panjang senilai 0. Total utang Rp8.700.000. Ketiga, modal pemilik. Modal Nyonya Dion senilai Rp20.000.000. Laba Rp4.175.000. Maka total modal adalah Rp24.175.000. Total utang dan modal senilai Rp32.875.000. Laporan yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan. Nama perusahaan Grace Taylor,
Nama laporan catatan atas laporan keuangan periode untuk bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dalam rupiah. Informasi umum, Grace Taylor bergerak di bidang perusahaan jasa berdiri sejak Juni 2023 yang terletak di Jalan Bunga Mawar 16 nomor 4A, Padang Bulan Selayang 2, Kota Medan, Sumatera Utara, kode pos 20131. Kepemilikan usaha 100% modal berasal dari Grace Taylor karena perusahaan ini merupakan perusahaan pribadi. Perusahaan dijalankan oleh Nyonya Grace sekaligus yang menjadi pemilik perusahaan dan dibantu oleh putrinya. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. A. Pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan Grace Taylor disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAENKM, yaitu 1. Laporan laba rugi atau Profit and Loss Statement. 2. Laporan perubahan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. 3. Catatan atas laporan keuangan. B. Dasar penyusunan laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang yang digunakan untuk penyusunan laporan adalah rupiah. C. Kas. Kas dan setoran menggunakan uang tunai. E. Harta lancar. Harta lancar yang sering dipakai oleh Grace Taylor berupa perlengkapan seperti benang obras, benang jahit, isolasi, plastik, minyak singar. F. Harta tetap. Harta tetap yang disajikan dengan nilai wajar aset tetap. Untuk saat ini, aset tetap yang digunakan perusahaan Grace Taylor berupa peralatan seperti mesin jahit manual, mesin jahit listrik, mesin jahit obras, mesin tempah kancing, meteran, jarum jahit, jarum pentol, radar, penggaris, meja, kursi, keranjang pakaian, gantungan pakaian, box pakaian, hanger, patungan pakaian, dan lain-lain. G. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan jasa diakui ketika telah diterima imbalan jasa yang dilakukan kepada pelanggan, sedangkan beban diakui pada saat terjadi. H. Modal. Modal merupakan modal milik pemilik perusahaan yaitu Nyonya Grace. 3. Sumber risiko dan estimasi ketidakpastian. A. Aset tetap. Risiko kerusakan aset tetap diyakini bahwa nilai per 31 Agustus 2024 sebesar nilai tercatat. B. Piutang. Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas jasa dalam kegiatan usaha normal. Piutang tercatat senilai Rp325.000. C. Gaji. Beban gaji. Beban gaji yang dihitung oleh perusahaan adalah beban gaji pemilik karena pemilik termasuk sebagai pekerja. D. Utang usaha. Utang usaha tercatat per 31 Agustus 2024 sebesar Rp8.700.000. E. Instrumen keuangan. Pemilik menentukan klasifikasi aset dan kewajiban berdasarkan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa Grace Taylor pada bulan Agustus 2024 dan pengeluaran dalam membeli perlengkapan yang dibutuhkan seperti benang jahit, benang obras, minyak singar, plastik, isolasi. Kesimpulan, perusahaan jasa adalah sesuatu usaha yang menjual jasa, yaitu menjual kemampuan dan keahlian yang dimiliki untuk membantu orang lain dan mengharapkan imbalan. Perusahaan jasa tidak menjual produk dan barang. Akuntansi merupakan sistem informasi akuntansi yang diperoleh melalui proses informasi akuntansi dan menghasilkan informasi akuntansi dalam rangka pengambilan keputusan. Laporan keuangan adalah pencatatan setiap transaksi di suatu perusahaan. Pencatatan ini dilakukan supaya perusahaan tersebut mengetahui finansial dari usahanya. Saran, suatu perusahaan harus membuat laporan keuangan untuk menjadi pedoman dalam usahanya, supaya sistem keuangan dapat tersusun dengan rapi agar suatu perusahaan dapat mengambil tindakan dan keputusan yang tepat dalam mengembangkan usahanya dan mengambil tindakan jika usahanya berada dalam krisis finansial. Daftar pustaka pertama, https://www.harmony.co.id, blog pengertian perusahaan jasa, jenis dan karakteristiknya. Kedua, Nurlinda dan Wardayani 2018, buku ajar akuntansi jasa dagang, revisi buku pengantar akuntansi, pengertian akuntansi. Ketiga, https://dosenekonomi.com, bisnis, ciri-ciri perusahaan jasa. Daftar gambar, gambar pertama, tampak depan perusahaan, gambar kedua, dokumentasi dengan pemilik perusahaan. Gambar ketiga, dokumentasi penyerahan stempel kepada pemilik perusahaan. Keterangan penyerahan dan penggunaan produk. Saya bertanda tangan di bawah ini nama Rasmi Sihite, nama usaha Grace Taylor,
Alamat Jalan Bunga Mawar 16 nomor 4A, Padang Bule Selaeng 2, nomor HP 0852 9565 5054. Benar telah didampingi dalam pembuatan laporan keuangan SAEMKM. Pendampingan dilakukan oleh nama Ketua Margareta Tiur Malona Simaremare dengan NIM 2405071041. Anggota 1 Margareta Tiur Malona Simaremare dengan NIM 2405071041. Anggota 2 Winry Gultom dengan NIM 2405071069. Kampus Politeknik Negeri Medan. Dosen pengampu Ibu Dr. Nurlinda SE AK MSI CA Cera. Mata kuliah Akuntansi Jasa dan Dagang. Pendampingan ini dalam rangka mendukung proses pembelajaran Project Based Learning. Kami menerima luaran hasil pembelajaran Project Based Learning berupa laporan keuangan dan kami menyatakan akan menggunakan SAEMKM tersebut pada usaha saya. Demikian tanda terima ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Medan, 9 Oktober 2024. Hormat kami yang menerima Rasmi Sihite, tanda tangan dan distempel. Diserahkan kepada Margareta Tiur Malona Simaremare, diketahui oleh dosen pengampu Ibu Dr. Nurlinda SE AK MSI CA Cera.